suami saya, kau terlalu baik, Ma, nggak boleh transfer. Bagi yang nggak bisa transfer dan tidak bawa duit cash, nanti panitia menyiapkan kotak untuk memasukkan cincin, gelang, anting, rantai, gelang tangan, gelang kaki, gigi emas, kalau ada. Ibu punya cincin, amin. Punya rantai, amin. Punya gelang, amin. Jam 12 malam mandi. Siapa mau ngambil? Suami. Untuk? Gak boleh susah. Mana pula bisa mereka pindah ke lain hati? Kalaupun mereka ambil juga gelang, rantai, subang, anting itu mereka ambil paling untuk buka usaha, hukum, sawit, ekspor, impor. Sesudah duit banyak baru dia berbini. Tapi jangan gara-gara cakap saya ini ibu pulang ke rumah nanti udah tak mesra lagi. Mama, mana kopi papa? Buat aja sendiri. Patutlah mata kau tajam nengok cincin aku ya. Ustaz Somad udah membukakan ceritanya kan. Jangan kau ikut lagi ceramah Ustaz Somad itu. Dia itu macam-macam walid itu. Saya nggak mau juga difitnah. Jadi tolong ibu luruskan. Duit yang masuk nanti semua untuk pembangunan Masjid Al-Jihad. Masjid apa namanya? Saya mau nengok jamaah ini masih sadar atau tidak. Pas saya bilang Al-Jihad semua diam. Bingung. Ustaz itu kalau salah tetap sah. Waktu saya bilang tadi ini Al-Jihad, saya benar atau salah? Salah. Kenapa tak berani mengkritik? Saya mau ibu kritis. Kalau salah, bilang salah. Kalau padi katakan padi supaya jangan tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi supaya jangan ternanti-nanti. Maksudnya kalau jadi nyumbang untuk masjid ini. Supaya panitia ini tak ternanti-nanti. Nah, memangnya kalau kami sedekahnya itu apa Pak Ustaz? Kami dapat apa Pak Ustaz? Dawu mardakum bis shadaqah. Obati orang yang sakit dengan shadaqah. Apa pula sobat? Sobat. Pergi ke Malaka sudah, ke Singapura sudah, ke Amerika sudah, tak juga sembuh. Tidak ada jalan lain. Nama bukunya Sa'ah wa Sa'ah, Gharaib wa Taraib. Penulisnya dari Mesir, namanya Syekh Mahmud Al-Misri. Ada jamaah sakit dibawa ke Amerika, dokter sudah angkat tangan. Kalau ibu nanti, mohon maaf, mana tahu ada keluarga dibawa ke rumah sakit, dokter angkat tangan. Itu artinya malaikat maut tak lama lagi sampai. Ingat dia hadis Nabi, dawu mardakum bis shadaqah. Pulang dia warga negara Saudi Arabia. Pulang dia ke Saudi Arabia, disedekahkannya sedekah, udah siap mati. Medical check up terakhir, balik ke Amerika. Sampai ke Amerika diperiksa, dokternya heran. Makan obat apa? Gak ada. Saya bersedekah, saya serahkan pada Allah SWT. Pulang dalam keadaan sehat walafiat. Bukti mukjizat hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tak bertuhan bingung, apa hubungan obat penyakit dengan sedekah? Susah menjawabnya karena dia tidak. Orang yang tak bertuhan itu tak ada otaknya. Waktu Tuhan bagi-bagi otaknya tak datang. Tapi bagi orang yang berakal mudah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kesembuhan datang dari mana?
lalu kita melupakan doa. Sibuk berdoa, lupa berusaha. Sibuk berusaha, lupa berdoa. Yang betul adalah berusaha dan berdoa. Akhirnya sembuh berkat sedekah. Da'u mardakum bisedekah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Selesai tausiah, saya pun keluar dari masjid. Sampai di halaman masjid, saya mau masuk mobil. Datang bapak-bapak. Ustaz, ya Pak, saya sangka mau minta foto. Ada apa Pak? Yang Ustaz Somad sampaikan tadi betul. Memang betul kan? Mana pula aku sampaikan bohong? Memang betul yang aku sampaikan itu hadis Pak, sahih. Begini Pak Ustaz, istri saya di rumah sakit. Sampai di rumah sakit, di scan. Mama cakap di dalam rahimnya ada kista sebesar duit logam 100 perak. Kata dokter, ini mesti diangkat, dibuang, dan kalau kistanya diangkat, rahimnya ikut diangkat dan tidak bisa hamil lagi, tidak bisa punya anak. Menangislah ibu. Suaminya senyum. Gak usah ditanya. Akhirnya ingat istrinya tentang hadis Nabi. Da'u mardakum bisedekah. Pulang dia sedekah, anak yatim sedekah, fakir miskin sedekah, pembebasan tanah sedekah, bangun masjid. Pergi lagi ke rumah sakit, dicek, ditengok, rupanya kistanya mengkerut, mengkecil, hilang. Dokternya nanya, makan apa? Lontong sayur. Gak ada makan obat. Saya sudah berikhtiar dan saya pakai hadis Nabi bersedekah. Kata dokter, ibu gak perlu operasi, rahimnya gak perlu diangkat, dan bisa hamil punya anak lagi. Ibunya senyum, suaminya menangis. Ini tidak bisa dirahasiakan laki-laki jurus ini. Mungkin ada sebagian laki-laki yang menyimpan ini. Pas tahu ya istrinya sakit, sekarang dia sudah kok dia cepat mati. Tapi ini saya bukakan dan ditonton semua laki-laki melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and mudah-mudahan ibu, bapak semua selalu diberikan Allah kesehatan berkat sholat. Berikutnya yang kedua. Ini sampai berapa Pak Ustaz? Biasa sampai 1 jam. Yang kedua, as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Shadaqah memadamkan murka marah Allah, kama yudfi'ul ma'an, sebagaimana api dipadamkan oleh air. Ini api menyala, dipadamkan air. Begitulah murka Allah, neraka jahanam bisa padam dengan istighfar udah. Salat sunat taubat, usolli sunat taubat, raka'ataini lillahi ta'ala. Ustaz, ya. Kalau salat sunat taubat itu dosanya perlu disebutkan. Usolli sunat taubat. Ditanya kawan sebelah, kau tadi sholat sunat taubat apa? Aku tengok perut kau bergerak. Urus saja dosa kau, jangan urus dosa. Bersama berdosa dilarang saling bertanya. Apa pula kita tahu dosa orang? Tuba liman sya'alahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan dosanya sehingga dia tak sempat memikirkan dosa orang. Katanya Pak Ustaz, sebelum sholat itu mandi taubat dulu. Bagus, mandi taubat. Di mana mandi taubatnya Pak Ustaz? Bisa di kamar, bisa di kolam renang. Kalau di Batam ini laut bisa. Jadi naik sampan ke tengah, masuk. Hilang dosanya Pak Ustaz. Bukan cuma dosa hilang, kau hilang. Kalau ada suami ibu yang mengaku berselingkuh, pelaku dosa,
kasih tahu sama dia, Bang, kata Ustaz Somad, yang paling bagus mandi taubat itu di tengah, Bang. Dia tuh antar kau. Insya Allah, aku tahu di mana hiu-hiu yang sudah siap. Saya tengok dari senyum ibu ini sampai juga hati orangnya. Nah, tapi saya nggak bisa istighfar macam Ustaz tadi pakai lagu-lagu lantunan. Tak usah pakai lagu. Astagfirullah. Kau kok istighfarnya nggak pakai lagu? Aku sudah menyusahkan. Saya Pak Ustaz kalau bersuara itu gak khusyuk saya beristighfar itu maunya dalam hati. Dah, minta ampun kepada Allah. Tapi yang paling mantap menghapuskan dosa adalah dengan sedekah. Saya ini Pak Ustaz, saya diampunkan Allah enggak? Diampunkan Allah. Dengan sedekah Pak Ustaz? Iya. Alhamdulillah pagi ini sudah sedekah Pak Ustaz. 2.000. Mudah-mudahan ibu semuanya diberikan Allah rezeki yang berlimpah. Amin. Kenapa Ustaz Somad dari tadi cerita sedekah ini ibu? Padahal kan ada bapak-bapak. Memang mereka yang mencari duit, tapi yang pegang duit ibu. Nah, itu mengaku orang. Bapak-bapak ini paling pegang 2.000. Bang, ini 2.000, pergi. Yang banyak-banyak. Ini banyak. Tidak seburuk yang kau duga, tapi lebih jahat lagi. Insya Allah. Dulu memang ada laki-laki yang nakal di Batam, tapi udah mati. Ini yang ada ini sekarang baik-baik. Amin. Memang antara baik dengan takut itu tipis-tipis. Ustaz, suami saya ini baik kan? Di depan. Berawal dari ketakutan, lama-lama jadi baik. Kita doakan semoga keluarga kita semuanya sakinah mawaddah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang ketiga. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Nanti di padang mahsyar tak ada gedung, tak ada atap, tak ada tenda, tak ada apa-apa. Panas matahari sejengkal dari ubun-ubun kepala. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke mata kaki saking panasnya. Ada yang tenggelam sampai ke pinggang, ke leher. Tapi ada orang yang tenang, sejuk, adem, ayam, tentram, senang, kenyang, lenang, tenang. Siapa dia? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang yang bernaung di bawah sholat. Kira-kira jamaah Masjid Al-Azhar ini nanti naungannya di padang mahsyar itu setebal apa Pak Ustaz? Nanti kalau ibu tengok di padang mahsyar ada orang yang naungannya setebal cor 1 meter. Itu orang Masjid Al-Azhar yang nyumbang atapnya. Ada Pak Ustaz kami tengok di padang mahsyar atapnya tenda, macam tenda di luar. Itu ya sekitar 5 juta. Mulai yang nyumbang 5 juta, macam itulah tendanya. Ada kami tengok kardus Pak Ustaz, yang bilang 5.000. Ustaz Somad ini menyinggung perasaan kami. Yang tersinggung berarti 5.000. Kunci dengan ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa yang tersinggung pulang meninggal. Ada yang tersinggung. Aku orang mati. Jadi nanti di akhirat itu ada orang yang bernaung, tenang, sejuk. Kenapa kami tengok di video itu Ustaz Somad ceramahnya berapi-api? Apa enggak berapi-api? Di tanah lapang sepak bola jam 12 siang nggak pakai tenda. Berapi-api lah. Tapi kalau di Masjid Al-Azhar, saya tengok kemarin Ustaz Somad di Masjid Al-Azhar itu tenang, sejuk. Iya lah pakai AC. AC. Apa AC masjid ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Saya pernah juga ceramah di masjid, AC-nya banyak, tapi nggak hidup. Jadi kalau ada yang mengatakan Ustaz Somad itu Ustaz yang keras, Ustaz Somad itu Ustaz radikal, ceramahnya kasar, kalian tengok dulu di mana dia ceramah. Kalau di Masjid Al-Azhar sejuk-sejuk aja. Kenapa? Ada sarapan 2 kali. Kita sebetulnya ceramah itu tergantung juga situasi, kondisi, dan yang mendengar. Kalau yang mendengar orang baik-baik yang udah menyiapkan sedekah 100 juta ini, ya sejuk aja ceramah. Tapi nggak tahu juga lah ya kita tengok. Ibu punya uang 100 juta, amin. Amin. Pas mau masuk tadi ke pintu, QRIS. Ditransfernya lah rekening pembangunan lantai 2 Masjid Al-Azhar Batam. Pas sudah pencet, oke, meleleh air mata. Kenapa ibu menangis? Terkena almarhum mama, almarhum ayah. Kenapa menangis? Salah ketik. Rencananya mau ngetik nolnya 5. 100.000 itu picit 6. Berapa yang masuk ke masjid? 1 juta. Uang di bank 100 juta. Yang terpencet untuk Masjid Al-Azhar 1 juta. Berapakah yang tinggal di bank? 99 juta. Tiba-tiba mati imam. Pertanyaannya, berapa yang dibawa mati? 1 juta. Berapa yang tinggal untuk lagi? Beruntungnya abangku. Kalau 99 juta di tangan, waktu dibukanya jenazah ibu, senyum dia. Thank you sayang. Kira-kira cakap saya ini menyakitkan hati ibu tidak? Saya maunya kalian menyakitkan. Saya maunya jawaban kalian sakit kali hati ibu Pak Ustaz. Aku kasihkan 100 jutanya semua biar supaya dia nggak dapat sama sekali. Mudah-mudahan Allah bisa membukakan hijab ke hati kita sehingga kita bisa membedakan mana yang untuk dunia dan mana yang untuk akhirat. Ini kadang orang kalau udah untuk masjid lama membuka dompet. Tengok proklamasi kemerdekaan Bung Hatta lewati. Tengok lagi Samratulani lewati. Tengok lagi tari piring ting 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 lewati. Nampak pati murah. Seribu merah. Itulah mengapa karpet Masjid Al-Azhar disengaja dipilih warna merah biar supaya nyumbangnya merah. Memang logonya hijau, memang hijau itu 100.000. Kalau menolong agama Allah jangan itu. Atau kesoman itu ceramah aja ngomong aja nyuruh orang nyumbang dia jangan nyumbang tidak. Saya setiap bulan dapat duit 150 juta dari YouTube. Seperak pun tak ada saya ambil. Semuanya untuk gaji guru, untuk makan santri, untuk beli beras, untuk gaji security, untuk tukang masak, habis tak ada saya ambil. Dan istri saya setuju. Gak setuju pun dia kasih kan. Ini perlu saya jelaskan supaya orang jangan memfitnah saya. Saya baca di internet itu, Somad itu banyak duitnya dari internet, kepala kau. Itu Somad itu punya mobil, saya tengok di Batam itu mobilnya mewah. Itu mobil panitia. Saya tengok Somad itu kemarin pakai mobil harganya sampai 1 miliar. Itu punya jamaah. Itu mobil dia dengar suara knalpotnya tuk 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 tuk. Karena dibeli dari YouTube.
Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Nanti kalau ada orang memfitnah saya, bisa ibu membela saya? Awas kalau tidak. Nah, jadi itulah dia. Kalau kita mau dapat naungan di padang mahsyar, tak ada jalan lain, kita bantu menyelesaikan sehingga nanti kita tak kepanasan ketika menunggu sampai akhirnya diputuskan pengadilan mahkamah di Padang sampai akhir. Pak Ustaz, katanya kita mesti bisa bahasa Padang ya Pak Ustaz. Kenapa? Karena nanti kita dibangkitkan di Padang. Ada yang dapat videonya sama ini. Orang ini udah banyak mau mancing-mancing saya. Berikutnya yang ke yang sakit berobat dengan sedekah. Terus memadamkan api neraka, berlindungan di mendapatkan naungan. Yang ketiga, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak. Makanya zaman saya kecil dulu, ayo kita pergi ke acara apa? Ada sedekah tolak bala. Sedekah tolak bala. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa kita meratib menolak bala? Jamaah semangat semua. La ilaha illallah. Tiba-tiba datang angin menutup koran. Dan ini makanan. Datang angin kencang, langsung orang yang berzikir itu rupanya mimun. Terbuka piring yang betul-betul tadi. Mimun. Itu maka saya kalau acara kenduri di rumah, saya bilang kita ini mau bersedekah tolak bala, bukan kita jadi bala. Ini mau sedekah tolak bala, mengusir penyakit, mengusir hantu belau. Entah kenapa hantu itu kenapa dibilang biru ya? Hantu belau kan untuk baju putih. Kenapa dibilang? Mohon maaf ibu yang di luarnya biru ya. Nah, kalau memang kita mau kenduri tolak bala, cepat kasih makan. Ini disuruhlah anak yatim panti jompo datang ke rumah, diundang jam 5 disuruh diundang baca Yasin lah. Yasin udah mau jom. Inna amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqal. Adik, baca Yasinnya 3 kali. Itu kalian bukan tolak bala, kalian jadi bala. Kalau memang mau sedekah makan, masakan nasi, masakan ayam, masakan lele, masakan daging, kasih mereka makan. Habis itu suruh mereka berdoa supaya dijauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah. Maka dengan kita selesaikan menjadi dijauhkan Allah kita dari semua bala-bala. Saya yakin sekali bahwa sedekah itu menolak bala. Hampir saya mati. Berapa kali saya hampir pulang dari ceramah malam, saya tengok yang nyetir ini udah mengantuk. Saya bilang biar aku gantikan. Saya nyetir, bukan saya lebih mengantuk. Sampai turun dari jembatan Leton di Pekanbaru, tak nampak saya siang ini. Hancur bengkel. Kalau menurut perkiraan ini Ustaz sudah almarhum, hidup sampai sekarang. Ustaz hati-hati Pak Ustaz, nanti Ustaz mati. Sampai sekarang alhamdulillah masih hidup sehat walafiat. Nah jadi di antara yang menolak bala adalah dengan cara bersedekah. Itu buktinya Ustaz bilang bahwa tabrakan juga. Ya tabrakan biasalah. Yang namanya resiko itu
Resiko di jalan raya itu dua aja. Kalau tak kita menabrak, kita ditabrak orang. Kalau mau selamat, tak usah keluar rumah. Di rumah mati juga. Bersin pun mati, habis mati. Tapi paling tidak kita diberikan Allah husnul khotimah. Berikutnya yang keenam. Kelima. Yang kelima adalah shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Sedekah menolak mitatasu, menolak mati su'ul. Apa di antara mati su'ul khatimah? Matinya tak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan mati dalam keadaan mengucapkan kancri. Astagfirullah. Ketika acara haul di rumah Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, orinya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya ori. Pas sedang baca ayat Quran meninggal, insya Allah husnul. Di Makassar, Masjid Megah, khotibnya meninggal pas sedang khutbah. Maka di antara menolak mati jelek adalah ada orang meninggal di belakang maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Salatlah kamu di belakang maqam Ibrahim. Panjang umur sehat badan, mudah-mudahan kita bisa sholat di belakang maqam Ibrahim. Tawaf, dia sholat sunat tawaf di belakang maqam Ibrahim. Usolli sunnat tawaf raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat di belakang maqam Ibrahim dalam keadaan sholat, dalam keadaan wudhu, di dalam Masjidil Haram, di dalam ihram, di dalam umrah belum selesai, dalam keadaan sujud, meninggal dunia. Itulah kematian yang paling anak muda, bukan orang tua. Selesai itu orang datang ke rumahnya bertanya kepada emaknya, itu anak ibu? Iya. Apa amalan dia? Gak tahu saya, anak saya bukan ulama, biasa saja. 2-3 hari setelah itu datang ibu-ibu membawa anak yatim. Beritahu, anak ibu ini menyisihkan gajinya untuk anak yatim. Itu salah satu cara ciri husnul khotimah. Jadi nanti setelah bapak meninggal, tiba-tiba datang janda bawa anak yatim. Itu salah satu ciri husnul khotimah. Kalian siapa? Saya adalah janda yang sudah mati bapaknya. Bapaknya siapa? Laki kau itulah bapaknya. Itu bukan husnul khotimah. Langsung marah. Saya waktu membaca itu, ya Allah, kalau bisa lah mati dalam keadaan kebaikan. Tapi mati ini kan gak bisa direquest. Kadang sujud kita lama-lama biar kita mati. Mana bisa kita minta? Kita hanya bisa berdoa, Allahumma khtim lana fi husnil khotimah. Tapi yang paling mantap adalah bersedekah. Orang yang udah meninggal dunia boleh diceritakan. Kalau masih hidup khawatir kita jadi riya. Almarhumah emak saya, kalau mau bulan puasa, pergi ke pasar pagi Arengka Pekanbaru, membeli daging, dipotongnya sendiri, direndangnya sendiri, dimasukkannya ke mangkok plastik, bersedekah kepada jiran, tetangga, anak yatim, fakir miskin, bersedekah kubur untuk almarhum nenek kami, atuk kami. Saya bilang, mak udah tua, 70 tahun. Saya bilang, aku tak mau lagi bawa ke pasar. Pergi dia sendiri naik angkot. Diantarkan orang balik ke rumah, ditanya orang, ibu umur berapa? 70. Kurang ajar anak ibu, dibiarkannya ibu belanja sendiri ke pasar. Kenal kawan aku. Siapa
Ustaz Somad. Dia lah yang kembali turun. Aku tadi di antara orang belum mati. Kenapa mak? Dia suka lagi. Aku di antara orang. Dibilangnya anak kurang ajar, biarkan aku belajar sendiri. Bilang anakku Ustaz Somad di antaranya. Saya yakin ibu saya meninggal husnul khotimah. Saya tanya makcik yang menjaga malam itu. Saya waktu itu sedang pergi ke Madura. Dia berdua sama makcik. Makcik gimana waktu malam makcik meninggal? Macam biasa, dia jam 2 malam bangun, sholat tahajud, berzikir, baca Quran. Habis itu dia makan sahur, karena dia meninggal malam Senin. Habis makan sahur, mau sholat subuh, menunggu subuh, ditontonnya YouTube kamu. Tengoknya kau lama nonton ceramah kau di YouTube, habis itu ditutupnya pas dia kamar mandi duduk sakit kepalanya mau sholat subuh. Habis itu kami bawa ke rumah sakit, meninggal. Habis makan sahur, sesudah berwudu, hari Senin sedang puasa sunat dan dia tidak pernah sakit apa-apa. Sesuai dengan permintaan dia. Waktu saya bawa menjenguk sepupu dia di ICU rumah sakit, apa kata dia? Aku mau mati habis mandi supaya orang tak susah memandikan jenazahku, dan aku mau mati habis berwudu supaya aku sedang suci, dan aku tak mau lama-lama di rumah sakit karena aku tak punya anak perempuan. Susah kau menjaga aku nanti. Saya bilang mana bisa mati diminta, mak kau tengok. Baru saya paham, rupanya kalau kita suka bersedekah. Setiap saya pulang ke rumah, ada saja. Tadi ku tengok anak sekolah sepatunya sobek, ku tengok anak sekolah bajunya koyak, ku tengok. Kalau udah begitu, maksudnya itu cepat keluar segera. Itu di belakang ada tetangga kita, dia menjadi tukang masak di sana Jalan Sudirman, jalan kaki. Maksudnya belikan dia sepeda. Dan alhamdulillah saya turuti semua, tak pernah saya lawan sekalipun. Rupanya Allah mau ngasih tahu ke saya, kau hafal hadisnya Abdul Somad, kau ceramah Abdul Somad, tapi yang mengamalkannya orang. Saya mau cerita ini supaya ibu bukan hanya sekedar tahu cerita dalam kertas, dalam buku, tapi pengalaman nyata. Kampung tempat dia lahir itu tahun 1901. Sekarang 2025. Waktu meninggal 2019, 11 Maret, 18 Rajab. Apa kata orang kampung? Sejak kampung ini berdiri, baru inilah ada orang meninggal dari masjid tempat menyolatkan 1 kilometer manusia penuh. Kalau mau menengok orang mulia bukan waktu hidupnya, tengok waktu. Berapa banyak orang waktu hidup dimuliakan orang. Ustaz Somad ini orang mulia, belum tentu. Tengok matinya nanti. Doakan saya mati husnul khotimah. Semangat saja. Ya walaupun saya minta doa, jaga juga lah perasaan. Apalah payahnya dari pura-pura. Nah, tidak ada gunanya hidup ini kalau tidak mati husnul. Saya setiap berjumpa dengan Habib, berjumpa dengan Kiai, berjumpa dengan Tuan Guru, setiap habis salaman, pas pelukan cipika-cipiki mau pulang, pasti mereka bisik di telinga saya, doakan saya mati husnul. Berjumpa dengan Habib, doakan saya mati husnul. Mereka yang ulama-ulama itu begitu doanya, minta ke kita husnul khotimah. Ini sekarang kawan kita semain subuhnya jam 7, bukan minta doa husnul khotimah. Pas giliran salaman mau bisikan, udah ngopi. Mudah-mudahan kita suka. Ibu, saya tak minta doa banyak, saya cuma minta doa satu saja. Matikan Allah lah hendaknya kita semua di dalam keadaan husnul khotimah. Mati tak bisa kita minta. Kalau saya terserah ibu aja, mau ibu duluan saya belakangan boleh. Oh saya belakangan. Kalau ibu dapat kabar saya mati di Pekanbaru, jangan kalian datang.
Kenapa begitu Pak Ustaz? Ustaz Harun Hasim, Ustaz Cak Nur, kalau dapat berita saya mati, jangan datang. Kenapa Pak Ustaz? Karena tanganku tak bisa menghapus air mata kalian. Boleh untuk update statusnya. Hai Besti, kalau aku mati nanti kalian jangan datang ya. Orang tuh komen lah, kenapa? Karena tanganku nggak bisa menghapus air mata. Kalau mau tengok-tengok antara aku sama kalian, nampaknya aku lebih dulu ini. Maksudnya aku lebih dulu ngiring jenazah kalian. Gak tahu kita mati. Ada ketua masjid. Ustaz Somad. Iya Pak Ketua. Ini kita makan di belakangnya Pak Ustaz ya. Pas lagi makan cerita. Saya baru pulang Pak Ustaz dari rumah sakit. Terus diponis dokter katanya urat kaki ini mesti dipotong naik ke jantung, namanya bypass. Sebayang saya ayam dibelah Pak Ustaz. Asal saya pergi ke pasar nampak saya ayam, begitulah aku nih. Akhirnya saya takut. Kata dokter kalau bapak nggak mau, umur bapak tinggal 3 bulan. Udah berapa lama Pak? Udah 2 tahun. Gak mati kan? Dokter itu pula mati juga. Mohon maaf ya Pak dokternya. Saya pun sampai sekarang masih ke dokter. Saya pun ceramah di IDI. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, bukan ikatan dukun. Tapi jangan rusak akidah kita, keyakinan kita semuanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Oke, berikutnya yang keenam. Yang keenam adalah setiap pagi dikirim Allah malaikat. Pagi tadi, pagi semalam, pagi besok, kalau kita masih hidup, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat itu berdoa? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini kasih dia ganti ya Allah. Ini ibu-ibu bapak yang sudah bersedekah pewakaf untuk masjid ini, semuanya didoakan malaikat. Terus Pak Ustaz, orang yang belum bersedekah, orang yang belum scan QRIS, Allah adil, dikirimnya juga malaikat satu lagi. Apa kata malaikat itu mendoakan? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis sahih. Makanya nanti sebelum pulang scan dulu. Ibu boleh foto itu QRIS, masukkan ke FB, laman web, masukkan ke Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram, TikTok, supaya yang lain bisa scan, supaya menyebar kemana-mana. Nanti kita buatkan video iklannya ya Pak Ketua Yayasan. Saya mau juga mendapatkan amal jariah supaya setiap orang dapat. Kau tahunya ini dari mana? Itu dari Instagram Ustaz Somad yang followernya 9 juta itu. Maksud saya yang belum follow. Ibu sudah follow? Sudah. Jadi bunyinya belum. Nah, ternyata setiap hari ada malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah. Yang tak bersedekah didoakan juga. Allahumma anti mumsikan talafa, binasakan dia ya Allah. Makanya jangan heran ya yang belum bersedekah. Ini tiba-tiba nanti pas pulang selok hilang. Dia memang dari kecil-kecil dulu. Habis itu kunci hilang. Habis itu helm hilang. Habis itu lagi. Mudah-mudahan semua suami ibu diselamatkan Allah dari pelakor. Takut kali orang hilang. Berikutnya yang ketujuh, ada 3 orang terjebak di dalam gua yang paling banyak di Jakarta. Siapa lu? Ini dia sedang musafir.
Syukuran Ustaz, jazakallah. Dia sedang musafir, tiba-tiba turun hujan. Tak tahu mau berlindung kemana, nampaknya ada pintu gua. Macam ini kan pintu gua yang kecil. Masuk mereka ke dalam, tiba-tiba menggelinding batu dari atas. Menggelinding batu, tertutup pintu gua, terkunci. Mereka bertiga di dalam. Yang satu berdoa, ya Allah, aku punya pembantu. Pembantuku ini pergi, gajinya tak diambil. Gajinya aku belikan ke kambing. Kambingnya beranak pinak, bercucu cicit. Kambing bercucu. Habis itu tiba-tiba pembantu itu datang. Aku panggil dia. Pembantu, come here. Sini sebentar. Pembantuku datang, aku bilang sama dia, dulu waktu kau pergi gajimu kau ambil. Tidak. Gajimu sudah kubelikan kambing. Semua kambing di kambing kau sudah beranak pinak, beranak cucu. Ambillah. Pembantuku itu mengambil kambingnya semua, parahnya satu itu tak ditinggal lagi. Habis semua. Ya Allah, berkat sedekahku pada pembantuku ini, bukakanlah pintu gua. Terbuka pintu gua berkat. Jadi ibu kalau berdoa sebutkan sedekah. Ya Allah, berkat sedekahku QRIS 1 juta salah ketik kemarin. Luluskanlah anakku di fakultas kedokteran. Selamatkan suamiku daripada tes DNA. Selamatkanlah anak gadisku dari walid. Selamat, kemudian namanya Dewi pula. Selamatkanlah kami dari malapetaka bencana. Boleh kita menyebut dalam doa sedekah kita? Boleh. Boleh, tapi jangan kuat. Ya Allah, berkat sedekahku. Kau tadi ada menyebut doa sedekah? Ada. Dari mana kau berdalil doa menyebut sedekah boleh? Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari tentang 3 orang yang terjebak, satu di dalam gua, tiba-tiba batu bergelinding. Dia berdoa kepada Allah, berkat sedekahku kepada tetanggaku yang sudah mengambil semua kambing-kambingnya ini, bukakan ya Allah. Dikabulkan Allah. Itu namanya doa tawassul. Bertawassul dengan sedekah. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, takutlah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassullah. Bertawassul dengan sedekah, tidak ada ikhtilaf. Ya Allah, berkat sedekahku ke Masjid Al-Azhar kemarin, ya Allah. Ibu ngasih berapa? 1 sak semen. Berapa harga 1 sak semen di Batam? 60.000. 60.000. Bersedekahnya 60.000. Berdoanya minta suami jadi bupati. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala doa kita berkat sedekah-sedekah kita, insyaallah. Saya berdoa kepada Allah gitu, ya Allah, berkat sedekahku ini jadikanlah anakku sebagai anak yang soleh solihah menghafal Quran. Ya Allah, berkat sedekahku aku mau pergi ke Batam, selamatkan aku, jangan sampai pilotnya sakau, jangan sampai pilotnya mabuk, dilewatkannya, diturunkannya pula aku tak ke pulau mana. Aku mau ke Pulau Batam, diturunkannya ke Pulau Hawaii. Ya Allah, aku mau pergi ke Batam, berkat sedekahku sehat walafiat, jangan sampai mati lampu. Jangan sampai lupa apa yang mau kuceramahkan, jangan sampai salah, jangan sampai silap. Maka kita berdoa dengan menyebut sedekah. Tapi kalau dengan orang ramai, jangan sebutkan sedekah kita. Sebutkan ketika kita sedang sendiri di rumah. Ya Allah, ini anakku gadis, belum juga datang jodohnya. Berkat sedekahmu ini, ya Allah, datangkanlah pangeran yang kaya raya, rumahnya besar, jendela kaca, mobilnya baru dan sudah lunas. Untuk aku punya menantu mobil baru DP. Mudah-mudahan ibu-ibu, anak-anaknya semua dapat jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Itu untuk anak kami, Pak Ustadz. Maka terkabul doa karena sedekah. Berikutnya yang ke-8. Sampai berapanya nih Pak Ustaz? Sampai
sampai 1 jam. Saya ceramah di mana-mana 600 ml. Tadi Ustaz mulai ceramah jam berapa? Tadi saya waktu duduk di sini saya tengok jam 9.45. Sekarang sudah jam 10.35. Rupanya sudah 50 menit juga saya bercakap ini. Ibu enak, tinggal dengar. Ini bercakap dengan. Berikutnya yang ke-8. Yang ke-8, idza matal insan, hadisnya dalam Sahih Muslim. Kalau manusia mati inqata'a, putus. Ibu tiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi, baca surat Yasin, subuh baca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Kalau sudah meninggal masih ibu baca. Meninggal malam Jumat. Pagi-pagi itu terdengar dari balik kain Yasin, lari semua tetangganya. Ustaz Somad ceramah, begitu meninggal datang undangan kepada seluruh jamaah, harap datang ke Masjid Al-Azhar. Pengajian kita pagi besok, kajian duha akan diisi oleh almarhum Abdul Somad. Kau datang besok? Kalau gini sedang ini. Tapi ada amal yang tetap mengalir. Yang dia ke-8. Apa yang mengalir itu? Shadaqatun mengalir. Saya Pak Ustaz tidak laki-laki. Saya tak bisa jadi imam. Saya tak bisa jadi muazzin kalau makmumnya laki-laki. Tapi saya mau dapat pahala sholatnya laki-laki. Saya mau dapat pahala orang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir. Saya dapat pahala iktikaf. Caranya adalah selesaikan Masjid Al-Azhar. Ibu dapat pahala, kalau bahasa kampung kami 24 hours. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, idul fitri, idul adha. Apalagi masjid ini letaknya strategis. Oh, itu pintu gerbang yang selalu kami tengok di pinggir jalan cantik itu, Pak. Oh, itu masjid yang tempat Ustaz Somad ceramah kemarin di Pulau Batam itu. Mengapa? Karena amal kita ini tidak panjang. Semua berakhir dengan kematian. Asal sudah mati, habis. Selagi hayat di kandung badan, selagi jantung masih berdetak, selagi nafas masih berhembus, selagi duit masih bisa diakhirkan. Nanti kalau sudah mati masih bisa bersedekah? Tidak. Menetes air mata tak bisa diulang balik. Yang mengalir mana? Masjid Al-Azhar mengalir, wakaf sedekah TV mengalir. Ini kelihatannya TV Al-Azhar ini dulu besar, sekarang mengecil ya. Kenapa TV-nya jadi kecil, tempatnya tetap besar? Efisiensi. Hasil pun saya rasa juga nggak dingin lagi nih. Tapi insya Allah bangunan di atas selesai nanti insya Allah. Amin ya Rabbal. 10 jari kuangkat Bu, 11 sama kepala. Tolong kalian selesaikan. Kalau tak selesai, ini hilang harga diri. Nanti ditanya orang, kemarin aku dengar Ustaz Somad ceramah di Batam di Masjid Al-Azhar ya? Iya. Terus selesai itu selesai masjid. Tapi sekarang nonton Somad dulu. Untung datang ibu-ibu yang kaya-kaya dari Batam. Setelah mendengar ceramah, datang mereka naik ke atas, ditanyanya Pak Ketua Yayasan, berapa semen lagi, berapa atap, berapa dinding, berapa semua Pak Ketua. Ibu mau bantu nggak nanya? Berikutnya yang ke-9, orang-orang yang sudah mati dikubur di liang lahat itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai mayat-mayat, hai orang mati, maukah kalian hidup lagi?" Menjawab pula. Seram. Ini ceritanya, inilah nggak
bisa diajak berdialog. Ditanya Allah Ta'ala dalam mayat-mayat itu, jawabannya ada dalam Al-Quran. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupkanlah aku walaupun sekejap, semenit, sedetik saja. Kata Allah, kalau kuhidupkan kau semenit, kau mau apa? Apa jawab mereka? Fa'as-saddaqa, kami mau bersedekah. Gak ada mereka bilang kami mau berjihad, gak ada. Kami mau pergi haji, gak ada. Mereka bilang kami mau bersedekah. Kenapa mereka bilang mau bersedekah? Karena kalau dia berjihad, pahalanya nanti. Ini menunjukkan kata ulama bahwa amal yang paling utama mengalir sesudah mati adalah sedekah. Tapi Pak Ustaz, anak yang soleh, ya kalau anak kau soleh, kalau anak kau tuyul, mudah-mudahan anak kita anak soleh. Amin. Tapi Pak Ustaz katanya ada amal yang mengalir yang lain, ilmu yang bermanfaat. Ustaz kan ceramah, ilmu Ustaz bermanfaat, berarti mengalir. Saya khawatir pahala ceramah saya ini sudah habis, dan tak ada lagi pahalanya. Kenapa Pak Ustaz? Diambil oleh viewer, follower, dan subscribe. Mungkin karena dia, mungkin karena sum'ah. Masuk saya ke dalam masjid disambut orang. Disalami orang, semua tangan saya dicium orang. Tadi malam di tanah lapang, di bintang itu ribuan biji mata menengok. Itu kalau dikumpulkan biji mata orang bertiga bodi, macam bakso. Dalam hati saya, jangan-jangan udah hilang pahala ini karena dia, karena semua. Tapi ada satu yang tetap mengalir. Apa dia? Sedekah. Tapi sedekah YouTube pun saya khawatir udah habis juga pahalanya. Makanya ada sedekah yang diberikan secara, siapa yang menilai penderitaan kita sebagai selesai. Kalau Tuhan memasak rendang, jangan dicampur dengan kubis. Kalau kupu-kupu sudah datang, maka waktu sudah habis. Anak solihah. Saya Pak, saking banyaknya tempat ceramah, udah gak ingat lagi saya dari mana-mana saya ceramah. Tapi yang di sini pasti ingat. Ingat Ustaz ceramah di masjid kami kemarin? Itu yang ada kupu-kupu datang. Ya Allah. Saya sekarang nyesel nampak anak kecil cantik, mau saya jadikan menantu. Banyak kali kalau menantu saya. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh dan solehah. Nanti setelah dia besar, setelah umur dia 20-25, ditanya sama keluarganya, apa yang paling berkesan kau waktu itu? Waktu itu ada ceramah penggalangan dana masjid tak siap-siap di Batam itu ada. Itulah siapa penceramahnya? Almarhum Abdul Somad. Ibu hari ini sedang membuatkan sejarah untuk anak-anak ibu. Selama ceramah belum pernah saya marah sama anak-anak, lari-lari nggak pernah. Kenapa? Karena anak-anak ini masa depan, ibu ini masa lalu. Ustaz, aku pun masa lalu. Kita ini akan mati menghadap Allah. Kita ini berapa lagi lah sisa umur yang dikasihkan Allah? Kira-kira kalau dihitung, kita ini lebih banyak yang sudah habis atau yang masih tersisa? Lebih banyak yang sudah habis. Saya misalnya umur 27. Lagi lah yang tersisa. Kenapa ibu ketawa? Ini yang di hadapan saya ini nggak ada orang tua, ini nggak ada orang tua. Yang ada ini adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Mudah-mudahan ibu semuanya sehat.
keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ustaz kok tiba-tiba ngomong gitu? Udah 10.45. Habis 1 jam saya ngomong. Berapa poin yang bisa diambil dibawa pulang? 9. Judul ceramah kita Syawal dalam kebersamaan. Gak cocok sama isinya. Iya. Saya menyambung Pak Ketua ya. 1 jam lagi. Gimana? Nyambung aja. Yang salahkan saya, salahkan Pak Ketua. Kira-kira yang saya sampaikan 9 ini ada tak manfaatnya? Ada. Ada. Untuk apa kebersamaan kalau ada tempat bersama? Apalah artinya bersama kalau hanya dianggap sebagai teman? Kita mau menjadi saudara hingga ke surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ajil rahmata wa salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, berikanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir dalam kajian ini ya Allah. Allahumma ftah lana abwaabal khairi wa abwaabal ni'mati wa abwaabal rizqi wa abwaabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat, pintu berkah dan pintu rezeki ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami bisa berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Sahabat kami, jamaah kami yang sudah berwakaf untuk Masjid Al-Azhar, berikanlah keberkahan rezeki ya Allah. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak yang soleh dan solehah. Allahumma hafazhu min kulli su' wa syarr wa makruh. Jaga anak kami dari narkoba, jaga dari zina, jaga dari LGBT. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir, wali man syarakana semua yang mendengarkan, menyaksikan walaupun melalui online, semua yang ikut dalam membangun Masjid Al-Azhar ini ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat yang penuh berkah, di bulan yang berkah, bulan Syawal. Kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirnya saya ucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijrah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya tutup dengan pantun penutup menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.